Shalom dan salam bahagia anak-anak. Sungguh gembira dapat peluang ini untuk berdoa dan juga untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada semua kanak-kanak dalam Gereja Bukit Kenada bahasa Malaysia. Dan harap semua dalam keadaan baik, walaupun pada tahun ini kita tidak dapat membuat seperti biasa kebaktian Natal, tapi kita tetap bergembira dan kita tetap merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita mulai dengan kebaktian kita, mari kita berdoa dan saya berpimpin dalam doa. Haleluya Tuhan, terpuji nama Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Bapa terhadap setiap diri kami, sehingga kami bersama-sama berkumpul Bapa, walaupun secara online. Kami berdoa biar kami dapat memberi yang terbaik, dapat merayakan hari jadi-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa kiranya terus berkati Bapa setiap anak-anak yang menonton ibadah pada Christmas ini, dan juga anak-anak yang terlibat, dan juga guru-guru yang terlibat, biar mereka semua Bapa diberkati. Kami berdoa pada rencana Bapa, pada program pada hari ini Bapa, kami berdoa berserah semua dalam tangan Kau. Kami berdoa agar Kau terus memberi dukungan dan sokongan kepada Bapa setiap dalam pelayanan kanak-kanak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua anak-anak katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye. Hai, Merry Christmas. Hai, selamat hari Natal. Baca Christmas. Hai, Merry Christmas. Hai, Merry Christmas. Hai, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Doa Christmas. Selamat Hari Natal. Hai, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Shalom anak-anak. Hai, apa kabar semua? Saya mewakili guru-guru sekolah minggu ingin mengucapkan selamat hari Natal. Anak-anak, mari kita menaikkan pujian Malam Kudus. Sunyi senyap, bintang
selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi ini, Pastor ingin berkongsi kepada anak-anak sebuah cerita tentang bayi istimewa. Wah, bayi istimewa? Siapakah bayi istimewa itu? Pasti anak-anak ingin tahu. Baiklah, sekarang coba perhatikan gambar yang sudah Pastor sediakan. Anak-anak tahu tak siapakah bayi dalam gambar ini? Ya, ini adalah gambar bayi bernama Yesus. Bayi Yesus ini sangat istimewa karena dia lahir di kandang domba yang sederhana dan tidak ada apa-apa barang yang disediakan untuk menyambut kelahirannya. Yang ada hanya ibu bapanya, yaitu Yusuf dan Maria, kambing domba dan juga ternakan-ternakan yang lainnya. Anak-anak tahu tak mengapa bayi Yesus dilahirkan di kandang binatang? Nah, bayi Yesus dilahirkan di kandang binatang sebab tidak ada tempat ataupun rumah penginapan untuk ibu bapanya bermalam. Karena rumah penginapan atau yang kita sebut sekarang hotel sudah penuh. Ya, seterusnya, coba anak-anak perhatikan gambar kedua ini. Ini adalah gambar seorang bayi yang lahir di rumah atau di hospital. Anak yang lahir di rumah atau hospital ini serba lengkap. Tempat dia lahir bersih, tak kotor, dan tak ada binatang. Anak-anak, sekarang mari kita lihat perbedaannya. Bayi Yesus tidak lahir di tempat yang bagus, tempat yang baik. Bayi Yesus lahir di tempat yang kotor dan bersama dengan kambing domba yang ada di situ. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa bayi Yesus sudah memberi contoh kepada kita bahwa dia lahir tidak di tempat yang bagus, tetapi sangat sederhana. Oleh sebab itu, sempena merayakan hari kelahiran Yesus pada tahun ini, apalagi kita semua masih dilanda pandemi COVID-19, nah biarlah kita sederhana. Tidak pakai baju baru, kasut baru, ikat rambut baru, kue mueh, ataupun beraneka makanan pun tidak mengapa. Nah, cukuplah sederhana. Yang penting hati anak-anak senang dan gembira dan jangan sedih walaupun kamu tidak menyambut pra-Christmas bersama kawan-kawan dan juga cikgu-cikgu di gereja seperti tahun-tahun yang lepas, tidak mengapa. Ya, kamu tetap istimewa di hadapan Tuhan Yesus sebab Yesus juga sangat istimewa. Menyambut kelahiran Yesus cukup dengan senyum dan hati yang senang karena Yesus sudah lahir di hati anak-anak semua. Ya, seperti tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari anak-anak, Pastor mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo anak-anak, mari kita terus menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang gembira untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Merry Christmas and God bless you all. Shalom anak-anak di KBM dalam kasih Kristus. Pada pagi ini adalah hari yang istimewa di mana kita anak-anak PKK BKBM menyambut Pranatal secara online. Pagi ini cikgu akan membawa anak-anak membuat kertas pokok Christmas. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas berwarna hijau segi 4 sama, gum, gunting, pensel, dan pembaris. Dan cara-caranya adalah seperti berikut. Kertas segi 4 sama ini kita lipat seperti ini.
akan ambil pembaris dalam 1 cm. Kita buat garis dekat tengah. Dan semuanya sama saiz dalam 1 cm. Oke, setelah selesai kita membuat garisan, kita gunting seperti ini. Selesai kita gunting, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Dan setelah itu, kita gam, letak bahagian tengah. Oke, kita letak gam, dan kita lipat seperti ini. Kita lekat sehingga selesai, sehingga akhir daripada atas ini. Dan hasilnya seperti ini. Dan di mana cikgu sudah menulis ayat hafalan kita pada pagi ini, yaitu Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah ayat hafalan kita, dan cikgu sudah tulis di atas kertas pokok Christmas kita. Dan ini adalah kertas pokok Christmas bersama dengan stiker bintang. Dan ini adalah kertas pokok Christmas bersama dengan bola-bola Christmas yang berwarna-warni yang sudah cikgu buat. Dan ini adalah kertas pokok Christmas bersamaan dengan aksesoris yang cikgu lekat dalam atas kertas pokok ini. Dan saya, cikgu di sini mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan memberkati. Selamat petang. Saya bagi pihak gereja ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada AJK PKK yang diketuai oleh Catherine Paulus yang telah berusaha mengadakan pre-Christmas event, pre-Christmas celebration untuk PKK tahun ini.
walaupun keadaan sukar bagi kita dengan keadaan COVID, SOP dan sebagainya, tetapi PKK masih juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sabar dan terima kasih kepada semua EJK yang terlibat dalam menjayakan pre-Christmas celebration untuk PKK tahun ini. Semoga Tuhan memberkati setiap kalian, apalagi Pastor Dina yang menaungi dan mengetuai PKK kita. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri pre-Christmas celebration kita pada tahun ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kerana Tuhan sudah memberkati kami sepanjang tahun ini. Walaupun kami berada di dalam satu keadaan yang begitu sukar sekali Tuhan, dari segi physical, spiritual, dari segi ekonomi dan sebagainya Tuhan, tapi kami tetap tabah Tuhan menghadapi hari-hari sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan kerana Engkau memberi kekuatan kepada kami. Lebih-lebih Tuhan, kami bersyukur kerana PKK dapat terus berjalan oleh usaha gigih EJK dan Pastor Dina yang berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik, walaupun melalui talian online services, tapi itu adalah sesuatu norma baru yang harus kami belajar mulai saat ini. Tuhan, mungkin sudah sampai masanya kami menggunakan teknologi yang ada pada zaman ini untuk melakukan aktiviti gereja kami, termasuk PKK, untuk menjangkau anak-anak muda, anak-anak kami melalui teknologi yang ada, melalui WhatsApp, melalui YouTube, melalui live streaming, melalui website dan sebagainya. Tuhan, jika satu ketika dahulu hanya sejumlah pelajar yang dapat menikmati pelayanan PKK, tetapi dengan berpindah kepada online, maka lebih ramai anak-anak kami dapat menikmati pelayanan PKK. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada kebaikan di sebalik kesukaran yang ada. Bukan itu saja Tuhan, pelayanan ini yang disimpan di dalam online boleh diakses bila-bila masa. Bagi yang tidak sempat pada hari ini, boleh diakses, dicapai hari yang berikutnya, minggu yang berikutnya dan sebagainya. Tuhan, saya berdoa untuk PKK gereja kami supaya terus berkembang, supaya terus maju di bawah EJK yang ada, di bawah pastor yang ada. Tuhan terus memberkati anak-anak kami supaya mereka tidak hanya meluangkan masa ataupun menghabiskan masa di internet dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan kartun, dengan games dan sebagainya, tapi supaya mereka juga memberi masa untuk persekutuan PKK melalui pelayanan yang diadakan. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayanan, usaha yang telah dilakukan oleh PKK gereja tahun ini. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan semua budget, semua planning tahun depan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka dapat menyampaikan program PKK tahun depan dan tahun seterusnya dengan jayanya.
kami membuat budget dengan iman, karena kami percaya sesuatu yang lebih baik akan datang di masa akan datang. Akan kembali lagi. The good times will come back, dan akan ada kebebasan sekali lagi untuk kami semua. Dan PKK mengadakan persekutuan seperti sedia kala. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk perayaan Pre-Christmas tahun 2020. Berkati semua yang terlibat, semua EJK. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.